Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 5 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Gabenin nasi Simon mangalusi, "Guru, manipat saborominodo halu jahon kami, suarong rapor, alay mga sahon hatami, olo doaw sumapakko." Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 5, dan kita akan membaca dan merefleksikan mulai dari 1 sampai 11, mengingatkan kita mengenai aktivitas Tuhan Yesus di pantai Danau Genesaret. Ia naik perahu Simon dan mengajar, lalu menyuruh Simon menebarkan jala. Simon menebarkan jala karena disuruhnya. Kemudian kita mengetahui bahwa jala Simon hampir koyak karena penuh ikan, dan 2 perahu yang penuh ikan itu hampir tenggelam. Lalu Simon Petrus mengakui sebagai orang berdosa, dan kemudian ia menjadi penjala manusia dan mengikut Yesus. Saudara-saudara, di sana di pantai Danau Genesaret, Tuhan Yesus sedang berdiri dan dikerumuni orang banyak yang ingin mendengarkan firman Allah. Seperti di banyak tempat lainnya di mana dia berada, maka di sana juga banyak orang berbondong-bondong datang untuk mendengarkan Injil Kristus yang membawa damai sejahtera dan sukacita. Di sana di tepi pantai Danau Genesaret, Tuhan Yesus melihat 2 perahu yang sedang berlabuh. Ia juga melihat para nelayan sudah turun dari perahu. Mereka kemudian membersihkan jala agar siap digunakan pada waktu berikutnya. Di sana juga semakin banyak orang yang datang mengerumuni di tepi Danau Genesaret. Mereka merindukan ajarannya yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Boleh jadi mereka mengharapkan Tuhan Yesus segera memberikan segala ajarannya yang menenteramkan jiwa mereka. Oleh sebab itu, orang yang datang mendengarkan firman Tuhan semakin banyak. Maka ia kemudian ke salah satu perahu yang berlabuh, yaitu perahu Simon bin Yunus dan Andreas saudaranya. Lalu ia duduk. Tuhan Yesus meminta Simon agar membawa perahunya sedikit agak jauh dari pantai. Maksudnya adalah supaya orang banyak dapat melihat dia dengan jelas, dan mereka juga dapat mendengarkan dengan baik ajarannya.
Saudara-saudara, setelah Tuhan Yesus menyampaikan ajarannya tentang Injilnya kepada orang banyak, Ia kemudian berkata kepada Simon untuk membawa perahunya ke tempat yang dalam. Tuhan Yesus berkehendak untuk memberikan didikan dan pengajaran kepada murid, yaitu kepada Simon bin Yunus dan Andreas, saudaranya, dan kepada Yakobus dan Yohanes dan anak-anak. Karenanya ia juga meminta Simon menebarkan jalannya untuk menangkap ikan. Beginilah firman Tuhan dalam Lukas pasal 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk berlalu." Di sana Tuhan Yesus memberi pelajaran yang sangat menarik. Simon yang sudah bekerja keras semalaman dan tidak memperoleh hasil apapun, kemudian menjawabnya, "Tetapi kalau engkau menirunya, aku akan menyebarkan jalan." Melalui ayat firman Tuhan ini, kita dapat mengetahui bahwa Simon mentaati perintah-perintah. Firman Tuhan dalam ayat kita saat ini, Lukas 5:5 mengatakan, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi kalau engkau menirunya, aku akan menyebarkan jalan." Pada waktu itu, setelah mereka menebarkan jalan, mereka mendapati bahwa jalan mereka penuh dengan ikan, bahkan jalan mereka hampir koyak. Demikianlah perintah Tuhan Yesus yang penuh kuasa kepada Simon, membawa berkat yang sangat luar biasa. Mereka terheran-heran semalaman. Mereka bekerja keras, namun tidak mendapatkan hasil apapun. Ini jalan mereka penuh ikan dan hampir koyak karena puasanya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, ketaatan Simon tidak pernah sia-sia. Secara manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tertulis, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak, dan mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara, demikianlah firman Tuhan mengingatkan kita untuk saat ini, bagaimana kita mentaati perintah Tuhan Yesus. Sebab dengan memenuhi perintah Tuhan Yesus, maka dengan sendirinya Tuhan Yesus akan bekerja dan berkuasa untuk memberikan berkat bagi setiap orang yang mau menurut perintah-Nya, menurut firman Tuhan yang kita hidupi dalam hidup kita sendiri. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga atas pagi hari ini yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kami dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap aktivitas kami, ketika kami akan memulai kegiatan-kegiatan kami, pekerjaan kami, dan apa yang kami lakukan untuk hari ini. Kiranya Tuhan juga yang memberkatinya. Kami yakin bahwa Tuhan bersama dengan kami. Kami tidak meragukan itu, tapi kami berpengharapan akan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Berikan kami sukacita senantiasa. Jangan kami patah semangat dalam kehidupan kami ini. Dan kami tidak ragu-ragu untuk menjalani kehidupan kami. Karena Tuhan adalah sumber berkat yang memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Dan Tuhan juga tempat perlindungan kami. Sebab Tuhan akan melindungi kami, membimbing kami. Bapa yang di surga, kiranya Tuhan juga yang memberkati
keluarga kami masing-masing, anak-anak kami yang Tuhan titipkan bagi kami semuanya. Sebentar kami akan memulai aktivitas kami, kiranya Tuhanlah yang beserta dengan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Martangi yang dijoloni Jesusi di bagas tangi aki mangidoau tutuhani sai diramutiau dingoluki di bagas tangi aki mangidoau tutuhani sai diramutiau dingoluki. Hold